Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skenisa Pratiwi, NIM 20110501001 dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Abdul Wahid Nafis, LCMEI, tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor, atau ekonomi terbuka. Pada video kali ini membahas tentang ekonomi 2 sektor. Ekonomi 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga atau sektor perusahaan. Ekonomi 2 sektor merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam ekonomi 2 sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan oleh konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pendapatan dalam rumah tangga merupakan faktor penting untuk menentukan pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus mengeluarkan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kecenderungan mengonsumsi marginal atau MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh. MPC sama dengan sigma C dibagi sigma YD. Yang kedua, yaitu kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau APC, merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD, sehingga didapatkan rumus APC, yaitu C dibagi YD. Kecenderungan menabung. Yang pertama, yaitu kecenderungan menabung marginal atau NPS, merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan disposable income atau YD. Didapatkan rumus MPS, yaitu sigma S dibagi sigma YD. Kedua, yaitu kecenderungan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable income atau YD dengan rumus APS sama dengan S dibagi YD. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A ditambah BY, atau C sama dengan A ditambah BYD, di mana A yaitu konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0 dan B yaitu MPC. Fungsi tabungan yaitu fungsi tabungan yang menunjukkan sifat hubungan tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian, dalam pendapatan nasional atau pendapatan disposable, sehingga didapatkan rumus S sama dengan min A ditambah 1 min B kali Y, atau S sama dengan min A ditambah 1 plus B dikali YD. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsinya. Investasi yaitu pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa. Investasi meliputi pengeluaran pembelian barang modal, penggantian barang modal yang sudah didepresiasikan,
pengeluaran untuk bangunan kantor, dan lain sebagainya. Jumlah investasi disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Fungsi investasi menunjukkan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional pertama, yaitu fungsi investasi otonomi dan investasi terpengaruh. Faktor penentu investasi yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, suku bunga, ramalan mengenai ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Sekian tanggapan video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.